Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kehidupan yang Dalam. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman-tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudara-saudari, sebenarnya kehidupan orang Kristen yang seperti apakah yang diperkenan Allah? Yang bertahan pukulankah? Yang tahan ujiankah? Mengapa ada orang Kristen yang pada mulanya keadaannya sangat baik, tetapi gagal di tengah jalan, tidak bisa mengikuti dan tidak bisa bertahan sampai pada kesudahannya? Semuanya itu erat hubungannya dengan bagaimana keadaan kehidupan rohani kita. Dari perumpamaan dalam Injil Markus yang kita baca tadi, Tuhan menjelaskan bahwa kehidupan semacam itu adalah kehidupan yang dangkal, yang menurut penampilannya, perkembangannya, dan kemajuannya cepat. Tetapi setelah itu, kesudahannya sangat mengecewakan. Karena begitu matahari terbit, ia tidak tahan, layu, dan menjadi kering. Banyak kehidupan orang Kristen yang keadaan kehidupannya demikian. Karena itu, saudara-saudari, kalau kita mau menjadi orang Kristen, kita perlu terik matahari. Karena terik matahari membantu kita bertumbuh, membantu kita matang. Mengapa firman Allah di atas diri Anda bisa bertumbuh dengan cepat, tetapi begitu matahari terbit segera layu? Dalam firman Tuhan terdapat 3 sebab. Sebab yang pertama adalah karena tanahnya tipis. Orang Kristen yang tanahnya tipis, di dalamnya tidak ada barang yang berarti. Orang yang demikian, ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sepertinya mudah sekali menerima setiap kata. Nampaknya sangat mengerti, bahkan mudah sekali menyampaikan kepada orang lain dan bersaksi kepada orang lain. Oh, saudara-saudari, semua orang yang hidup berdasarkan situasi lingkungan, semua orang yang hidup berdasarkan perasaan adalah orang yang tanahnya tipis. Begitu mengalami ujian, begitu salib datang, dia langsung jatuh. Saudara-saudari, kalau Anda begitu menjumpai ujian segera mundur, segera layu, itu membuktikan bahwa Anda adalah orang yang tanahnya tipis. Sebab yang kedua adalah tidak berakar. Akar mengacu kepada kehidupan yang tersembunyi. Siapa saja yang pada aspek rohani tidak ada kehidupan yang tersembunyi, yang seluruhnya terungkap di depan manusia, adalah orang yang tidak berakar. Saudara-saudari, Anda harus bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya selain kehidupan yang terlihat di depan orang, di hadapan Tuhan ada berapa banyak kehidupan Anda yang tersembunyi? Kalau yang Anda miliki semuanya adalah kehidupan yang ternyata di luar, maka tidaklah mengherankan jika begitu matahari terbit, Anda segera layu. Sebab yang ketiga, ada batu-batu. Orang yang tanahnya tipis, akarnya bukan tidak mau masuk ke dalam, melainkan ada batu yang menghalanginya. Di dalam Alkitab, batu memiliki beberapa arti, yakni mengacu kepada hati yang keras, juga mengacu kepada dosa yang tersembunyi. Banyak orang Kristen yang selalu mempunyai banyak alasan untuk menolak kehendak Allah, tidak mau taat kepada Allah, bahkan terus bergumul dengan Allah. Kalau di dalam kita ada batu, kita tidak bisa berakar ke bawah.
Permintaan Allah terhadap orang Kristen adalah berakar ke bawah, tersembunyi dan dalam. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang demikian, harus berlatih dalam hidup sehari-hari. Sedikitnya, setiap hari, luangkan waktu khusus membaca Alkitab, berdoa di hadapan Allah, sambil membaca Alkitab, sambil berdoa untuk kaum saleh, berdoa untuk gereja-gereja di setiap tempat, berdoa untuk pekerjaan Allah. Kalau ada orang Kristen yang pada hari-hari biasa tidak membaca Alkitab dan tidak berdoa, jangan harap ia memiliki kehidupan yang dalam. Hanya kehidupan yang dalam yang bisa memuaskan hati Tuhan. Semoga Tuhan membelas kasihani kita. Biarlah salib bekerja lebih dalam di dalam kita, sehingga kita berakar ke bawah, mempunyai kehidupan yang dalam untuk memuaskan hati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah tanah hati kami menjadi tanah yang baik. Singkirkan dari batu-batu yang tersembunyi. Kami damba memiliki persekutuan yang tersembunyi denganmu, agar kami memiliki kehidupan rohani yang dalam, yang semakin berakar dan bertumbuh ke arah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh memuji dan menyembah-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.